Her Majesty's forces in Natal Colony. Setelah berbulan-bulan tidak upload video karena kesulitan dan aktivitas lain di kehidupan sehari-hari, kali ini saya akan mengupload video bukan karena gabut atau apa, namun karena ingin cepat-cepat cair adsense-nya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film yang akan membuat adrenalin Anda terpacu, di mana film ini mengisahkan bagaimana perjuangan tentara Inggris yang berjumlah tak lebih dari 150 orang melawan para pasukan suku asli Afrika Selatan yang berjumlah 4.000 orang. Keadaan semakin sulit, di mana pasukan Inggris ini terkepung di sebuah benteng, yang mana bukan hanya jumlah pasukan yang kurang, amunisi dan persenjataan juga terbilang minim. Lalu bagaimanakah cara para tentara Inggris ini bertahan? Dan inilah Zulu. Film berlatar di Afrika Selatan sekitar tahun 1879, yang saat ini sekelompok suku asli Afrika sedang mengadakan pesta dan tarian-tarian adat, karena saat ini tengah diadakan pernikahan massal antara para wanita perawan dengan para laki-laki yang cukup umur sebelum mereka akan dikirim ke sebuah misi, yang dimana misi ini sangatlah berbahaya dan bisa saja merenggut nyawa mereka, yaitu menyerang dan mengusir para tentara Inggris yang kini tengah berusaha menguasai daratan Afrika. Di tempat itu juga terlihat sosok laki-laki tua berkulit putih bernama Otto Witt dengan seorang putri bernama Margaretha Witt yang mempunyai paras cantik. Ternyata mereka berdua adalah para misionaris yang berusaha menyebarkan agama Kristen kepada para suku pedalaman Afrika. Selain itu, mereka juga mempunyai misi untuk menghentikan perang dan kekerasan yang terjadi karena perang hanya akan merugikan kedua belah pihak. Namun, cita-cita keduanya itu harus dikubur dalam-dalam, yang mana tak lama datang seorang prajurit suku yang mengabarkan bahwa pasukan suku pedalaman sudah membantai habis pasukan Inggris yang baru saja mendarat di tanah Afrika dan akan melanjutkan peperangan dengan menyerang benteng di tengah gunung yang kini dikuasai tentara Inggris. Mendengar itu, Mr. Witt dan Margaretha bergegas pergi dari tempat itu. Selain karena misi perdamaian yang gagal, mereka juga berniat segera memberitahukan rencana penyerangan suku tersebut kepada tentara Inggris. Sempat dihalangi oleh salah satu warga suku pedalaman. Namun, inilah yang terjadi. Ya, warga lainnya malah menusuk kaumnya sendiri atas perintah kepala suku, yang kini tengah percaya diri akan memenangkan perang dan tak peduli jika Mr. Witt dan Margaretha akan membocorkan rencana penyerangannya tersebut. Dan inilah benteng pasukan Inggris yang saat ini tengah memperkuat benteng mereka dan juga membuat sebuah jembatan untuk menyeberangi sungai, dipimpin seorang prajurit senior yang kini menjabat sebagai kepala engineering bernama John Cart, salah satu prajurit hebat Inggris yang tercatat di dalam sejarah. Di tempat lain, pemimpin asli dari pasukan Inggris bernama Bromhead kini tengah asik menyalurkan hobinya, yaitu berburu macan dan juga hewan-hewan lain. Selain demi menyenangkan hasratnya, Bromhead juga ingin para pasukannya mendapatkan pasokan daging segar dari hewan hasil buruannya, karena diketahui beberapa prajurit juga tengah sakit dan terluka. Bahkan, beberapa pasukan Inggris juga mengalami trauma berat efek dari perang sebelumnya. Dari beberapa prajurit yang sakit, terdapat prajurit yang lumayan hebat bernama Hook. Hook yang memiliki pemikiran berbeda, bisa dibilang licik, lebih suka berpura-pura sakit agar mendapatkan pelayanan daripada ikut membangun benteng seperti prajurit lain. Sepulang berburu, Bromhead sempat bertemu dengan John Cart. Karena senioritas, John tak begitu menghormati Bromhead. Apalagi mereka memiliki pangkat yang sama, hanya berbeda tugas. Who are you? John Chard, Royal Engineers. That's right. They want a bridge across the river.
Saat sibuk membuat benteng, tiba-tiba datang salah satu mata-mata yang mengabarkan bahwa telah terjadi pembantaian tentara Inggris di camp lain, dan kemungkinan pasukan Zulu atau suku Ketwayo akan menyerang benteng ini. Bromhead dan juga John kemudian menghitung-hitung pasukan yang ada di benteng dan segera membuat barikade pertahanan. Damn the levies, man. More cowardly black. You think is coming to wipe out your little command? Selain itu, John meminta Bromhead menerjunkan anak buahnya untuk standby di atas bukit sebagai pengintai jika pasukan Zulu datang. Bromhead segera mematuhi perintah dari John. Jadi, walaupun komando ada di tangan Bromhead, namun pengalaman dan senioritas John lebih di atas Bromhead. I suppose you have seniority. Bring orders? He brought orders to the commander of this post. They've chosen the Swedish missionaries here. This is their station. Situasi semakin genting saat Mr. Witt dan juga Margareta sampai di benteng dengan kabar yang lebih pasti bahwa pasukan Zulu tengah menuju benteng. Selain memberikan info, ternyata Mr. Witt dan juga Margareta berencana untuk mengevakuasi tentara yang sakit dan juga terluka. Namun apa daya, John sebagai pengambil keputusan mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang boleh pergi. Karena sebagai prajurit berpatriot tinggi, John akan mempertahankan benteng tersebut apapun yang terjadi. Namun tentunya harus didukung seluruh pasukan. Those wagons and I will save the sick. Need any help? I'll look after him. In the middle of nowhere, hole like this. Lanjut lagi, John menyusun rencana untuk menahan serangan dari pasukan Zulu. Dibantu dengan penjelasan si mata-mata yang sudah mengetahui bahwa pasukan Zulu selalu menggunakan skema kepala kerbau. But it's only a feint. The warriors in the head, then the head, the horns. Di lain pihak, Witt dan juga Margareta merasa tak dihargai sebagai penyebar perdamaian. Ditambah lagi, gereja mereka dirusak untuk memperkuat benteng. Serta terjadi juga pelecehan kepada Margareta yang sempat ingin diperkaos oleh salah satu prajurit Inggris yang sakit. Jake, come on. Just a little kiss, eh? Yeah, come on. Hook sebenarnya sangat senang mendengar Margareta dan Witt ingin membawa para prajurit yang terluka dan sakit, karena dirinya ada kesempatan untuk ikut pergi dan pulang tanpa harus terus berperang. Namun mimpi itu hanya isapan jempol belaka karena John tak mengizinkan hal tersebut terjadi. Harapan mereka sempat muncul saat para pasukan Inggris dari divisi penembak jitu datang dengan puluhan kuda. Mengira pasukan tersebut pasukan bantuan dari pusat, ternyata para pasukan itu hanya numpang lewat. Karena pesimis akan kemenangan jika harus berperang dengan pasukan Zulu yang jumlahnya berkali-kali lipat dibanding pasukan Inggris. You fight here if you want to. We need you. Disinilah John semangat dan keteguhannya sempat goyah, rasa takut sempat menggerogoti jiwanya, hingga tangannya gemetar untuk sekedar memasukkan peluru ke pistol miliknya. Tak sampai di situ, cobaan kembali terjadi. Saat Mr. Witt yang sedang maboy karena stres situasi yang semakin rumit, malah berkhotbah dan membuat para pekerja kulit hitam pergi dari benteng, sehingga pasukan Inggris semakin berkurang. Karena sebelumnya para pekerja kulit hitam ini bisa dijadikan pasukan tambahan saat terjadi perang. Yea, we are all our brother's keeper. Karena hal itu, emosi dari John tak tertahan. Ia malah memerintahkan pasukannya untuk menjadikan kereta angkut sebagai benteng pertahanan, yang membuat harapan Mr. Witt dan Margareta membawa para prajurit yang sakit tak bisa dilakukan. Mr. Witt dan Margareta juga dipaksa untuk dikurung agar tak menghasut para prajurit lain dan menurunkan mental mereka untuk berjuang mempertahankan benteng. Let him alone! Miss Witt! Kini semua pasukan telah disiagakan dan sebagian tetap memperkokoh tembok pembatas untuk perlindungan. Dan akhirnya waktu peperangan pun telah tiba. Ribuan pasukan suku Zulu mengepung benteng pasukan Inggris dari berbagai arah. Raut wajah ketakutan terlihat jelas dari wajah para prajurit Inggris. Dengan alat konvensional, suku Zulu mulai melakukan penyerangan dengan skala kecil. Pasukan Inggris membalas dengan tembakan yang membuat para pasukan Zulu tewas satu persatu.
Pasukan Inggris merasa aneh, karena suku Zulu hanya mendekat dan tidak berniat untuk menyerang. Kepercayaan akan kemenangan tentara Inggris pun semakin kuat. Mereka bersorak atas kemenangan permulaan ini. Namun di balik kejadian itu, suku Zulu tak seperti apa yang mereka pikirkan. Ternyata suku Zulu itu sengaja mengorbankan beberapa pasukannya untuk melihat jumlah dari pasukan Inggris dan senjata yang mereka miliki, dengan menghitung jumlah rekan mereka yang tewas. Cukup sadis, namun rencana itu sangat jenius sebagai suku pedalaman yang primitif. They counting your guns. What? They'll be back. Setelah mengetahui bahwa suku Zulu akan segera kembali menyerang, John memerintahkan agar Mr. Witt dan juga Margareta untuk dilepaskan dan segera dikirim keluar dari zona perang. Mr. Witt sendiri terlihat frustasi dan minum alkohol karena perang yang coba ia hentikan malah meletus dan banyak korban jiwa berjatuhan. Try to understand him, Miss Witt. Mother, leave me alone. You're all going to die. Setelah kepergian dua misionaris tersebut, suku Zulu kembali memulai peperangan. Kali ini mereka terlihat lebih disiplin dan juga telah membekali pasukannya dengan senjata api yang mereka rebut dari pasukan Inggris di perang sebelumnya. Tak hanya itu, mereka juga menyerang dari dua arah, utara dan selatan, yang membuat John harus memutar otak agar pasukannya yang sedikit ini bisa menahan ribuan pasukan suku Zulu. Well, fix bayonets! We haven't enough men at the north wall. Can't you take some from the south? Take men from the south, one section in 3. Kali ini peperangan semakin sengit. Pasukan Inggris juga mulai terdesak. Beberapa dari mereka juga tewas terkena tembakan dan juga tombak dari pasukan suku Zulu. That's right. Your job is to plug the gaps on the inside. Keadaan semakin sulit saat mereka juga ditembaki dari atas bukit. Hal itu membuat barisan pasukan Inggris jebol dan beberapa pasukan Zulu berhasil masuk ke dalam benteng. John sendiri sempat berduel dengan dua orang pasukan Zulu. Tak hanya pasukan yang sehat, pasukan Inggris yang tengah dalam perawatan juga membantu peperangan, termasuk Hook yang awalnya enggan ikut akhirnya turun tangan juga. Kembali ke John, ia terdesak dan terluka. Saat hampir dieksekusi datang bantuan dari Frederick, salah satu pasukan hebat yang kini tengah pincang karena tertembak kakinya. Akhirnya John selamat dan segera dibawa ke tempat medis, dan komando diberikan kepada Bromhead. Pasukan Inggris kembali terdesak, banyak prajurit yang tewas. Beberapa pasukan Zulu juga berhasil merangsek masuk dan naik ke atas atap benteng pasukan Inggris. Hook mencoba menghalau pasukan Zulu agar tak masuk ke dalam benteng lewat arah lain. You've done your bit. Di luar keadaan juga tak jauh berbeda. Pasukan Zulu tak henti-hentinya menyerang. John juga tak bisa berlama-lama dalam perawatan. Ia segera bergegas kembali bergabung di peperangan. John kemudian menerapkan pasukan bertingkat. Dengan tembakan komando bergantian, hal tersebut membuat pasukan Zulu tewas sebelum mencapai posisi pasukan Inggris. Follow me! Melihat pasukan Inggris yang begitu kompak, pimpinan suku Zulu segera menarik mundur pasukannya, dan untuk sementara pasukan Inggris bisa bernapas lega. There they go, boys! After him! Setelah istirahat minum dan menghela napas, kini waktunya perang lagi. Pasukan Zulu kembali menyerang dengan pasukan yang lebih banyak. Kali ini dari segala arah. Dalam waktu singkat mereka berhasil masuk ke dalam benteng. Mereka merangsek masuk ke tempat Hook berada. Pasukan Zulu datang dari bawah dan juga atap benteng, membuat Hook memutar otak untuk membuat jalan kabur untuk dirinya dan juga rekan-rekannya yang sedang sakit. Terjadi kebakaran di mana-mana. Pasukan Inggris terus membuat barisan pertahanan agar pasukan Zulu tak bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam benteng.
Perang tersebut terjadi sangat sengit dan masif. Walaupun kalah jumlah, pasukan Inggris mampu bertahan. Hook juga berhasil keluar dari tempat perawatan dan menyelamatkan rekannya. Perang berhenti saat hari mulai gelap. Pasukan Inggris meratapi gedung mereka yang terbakar. Dan di pagi harinya, kini serangan terbesar pasukan Zulu akan segera terjadi. Mereka berbaris dan bernyanyi, serta membuat gerakan-gerakan serentak. Mereka ingin mengintimidasi pasukan Inggris. Hal itu dibalas dengan pasukan Inggris yang juga bernyanyi untuk menaikkan mental pasukan dan juga mengobarkan jiwa patriot setiap prajurit. Dan perang pun dimulai. Lagi-lagi pasukan Zulu berhasil membuat pasukan Inggris terdesak hingga mencapai tembok terakhir di tengah benteng. John dan Bromhead bergantian mengomandoi pasukan dengan tembakan bertingkat. Strategi ini sangat efektif, membuat pasukan Zulu berjatuhan. Karena banyak pasukannya yang tewas, suku Zulu memilih mundur. Dan lagi-lagi kemenangan berpihak di pasukan Inggris. Kemudian, kepala pasukan mengabsen satu persatu anggotanya. Ada banyak prajurit yang telah gugur. Kini mereka diliputi ketakutan karena kekurangan pasukan dan juga kelelahan. Bertempur dengan ribuan pasukan Zulu yang seperti tak ada habisnya. There's something else. Does everyone feel like this afterwards? Dari kejauhan terlihat ribuan pasukan Zulu yang kembali berbaris. Mereka kembali bernyanyi, membuat pasukan Inggris berpikir bahwa perang akan kembali terjadi. Why have they stopped? Namun di luar dugaan, pasukan Zulu berbalik arah dan mundur. Mereka mengakui kekalahan dan kembali ke markas. Kemenangan pasukan Inggris ini karena strategi John serta keteguhan para prajurit. Dengan jiwa patriot yang rela mati berkorban hingga titik darah penghabisan. Dan film pun tamat. Itulah tadi film yang berjudul Zulu. Film yang diangkat dari kisah nyata di mana segelintir pasukan Inggris mengalahkan ribuan pasukan suku Zulu di tanah Afrika Selatan. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.